siap-siap mau memulai ibadah sekolah minggu. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari dan ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Semuanya semangat ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu hingga sampai pada pagi ini Bapak, kami masih dapat merasakan berkat-Mu Bapak dan dapat merasakan kasih-Mu hingga sampai pagi ini. Bapak yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKI Palangkaraya akan melaksanakan ibadah kami Bapak. Walaupun ibadah kami di rumah aja Bapak, kiranya Engkau yang melancarkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak yang baik, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, menyertai, serta melindungi kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKI Palangkaraya Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Engkau yang senantiasa menyertai kami Bapak. Bapak yang baik, Engkau tahu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau yang terlebih mengampunkan itu, agar tercela anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita mau coba ingat-ingat lagi siapa aja sih murid Yesus dengan lagu apa kita? 12 murid Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yohanes, Filipus,
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kemudian sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau telah memberkati kami hari ini Bapa. Tuhan, kini kami bersiap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami Bapa, buatlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca ayat Alkitab kita, Abang mau tanya dulu, ada nggak di sini yang tahu kalau ini disebut dengan minggu apa? Ya, benar sekali. Minggu ini adalah disebut juga dengan Minggu Pentakosta. Adik-adik, ada yang tahu nggak arti Pentakosta itu apa? Jadi, hari Pentakosta itu adalah hari di mana hari ke-50 kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus dan dia naik ke surga, dan pada hari itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita membaca ayat Alkitab kita, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Jadi adik-adik, Abang akan membacakan isi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yaitu bunyinya seperti ini. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Jadi adik-adik, untuk melihat bagaimana Roh Kudus itu turun untuk memenuhi murid-murid Tuhan Yesus, Abang akan perlihatkan di sini videonya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Sudah melihat videonya kan? Nah, dari situ kita melihat bagaimana Roh Kudus itu turun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan Injil tentang keselamatan dan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi sebagai orang Kristen itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, Bang, kenapa sih kita itu harus percaya? Jadi adik-adik, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu melindungi dan menjaga kita. Di saat kita belajar, Dia memberikan kita kepintaran. Di saat kita tidur, Dia melindungi kita agar kita tidak bermimpi buruk. Juga di saat kita bermain, Tuhan selalu menjaga kita agar kita tidak terluka. Jadi adik-adik, sebagai orang Kristen itu kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia selalu memberikan kepada kita berkat dan perlindungan setiap hari. Jadi adik-adik, kita juga mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat nakal atau berbuat jahat kepada orang lain. Sebab kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan menyuruh orang tua atau bahkan guru kita untuk menegur kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Atau juga Tuhan bisa datang sendiri dan masuk ke dalam hati kita dan mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat nakal atau berbuat jahat. Jadi adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu HKI Palangkaraya, kita juga harus menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain supaya orang lain juga percaya bahwa adik-adik kita sayang dan percaya kepada Tuhan Yesus yang baik. Bisa kan adik-adik? Nah, itulah sebagian dari firman Tuhan yang akan kita dengar untuk hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat dan anugerah bagi adik-adik kami sekolah minggu Bapa. Kiranya berkat dan perlindungan-Mu lah yang selalu melindungi mereka Bapa, dimanapun mereka berada, dan mereka menjadi anak-anak yang dipercaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik yang hormat kepada orang tua mereka Bapa. Inilah doa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya Engkau selalu memberkati kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian lagi ya. Kita bernyanyi, jangan pernah menyerah. Sama-sama kita nyanyikan ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu Tuhan. Bapa, di mana kami saat ini mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkatilah apa yang telah kami dengarkan untuk ibadah kami hari ini Bapa. Tuhan, kami mau pulang, kiranya Engkau berkatilah kami, kiranya Roh yang selalu membimbing kami dimanapun kami berada Bapa. Terimalah kami Yesus, Kristus Tuhan kami, haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, Kristuskan namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.